Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Oktaviani dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sengketa bisnis. Pengertian sengketa. Sengketa adalah pertentangan atau konflik, sedangkan sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Macam-macam sengketa bisnis: 1. Sengketa perniagaan, 2. Sengketa perbankan, 3. Sengketa keuangan, 4. Sengketa investasi, 5. Sengketa perindustrian, 6. Sengketa haki, 7. Sengketa konsumen, 8. Sengketa kontrak, 9. Sengketa ketenaga kerjaan, 10. Sengketa perdagangan publik, 11. Sengketa properti, dan yang terakhir sengketa lainnya yang berkaitan dengan bisnis. Metode penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa bisnis dapat dilakukan secara musyawarah mufakat melalui lembaga pengadilan atau litigasi, dan melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis. 1. Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan atau litigasi. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi. Penyelesaian melalui pengadilan merupakan solusi terakhir jika tidak ada alternatif lain. Lembaga pengadilan meliputi 1. Pengadilan umum. Pengadilan umum adalah pengadilan negeri untuk memeriksa perselisihan bisnis yang memiliki karakteristik: 1. Prosesnya sangat formal. 2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. 3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. 4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat. 5. Orientasi kepada fakta hukum atau mencari parties yang bersalah. Dan yang keenam, persidangan bersifat terbuka. Pengadilan agama. Pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan perselisihan haki. Pengadilan niaga memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Prosesnya sangat formal. 2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. Yang ketiga, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. 4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat. 5. Orientasi pada fakta hukum atau mencari pihak yang salah. 6. Proses persidangan bersifat terbuka. Dan yang ketujuh, waktunya singkat. Dan yang ketiga, pengadilan niaga. Penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut undang-undang tersebut, lembaga penyelesaian sengketa alternatif merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk. Penyelesaian sengketa alternatif. Sengketa diselesaikan melalui 1. Negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. 2. Mediasi. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau pihak ketiga mediator yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga atau mediator yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. 3. Konsiliasi. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan komisi konsiliasi sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.
4. Penilaian ahli. Pendapat para ahli untuk suatu hal bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.